Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Al-mukarramun ma'asyiral hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, para remaja, baik putra maupun putri, mobil khusus Al-Habib Mustafa Al-Atas Al-Ustaz Nasir Al-Hajj Faisal selaku sahibul makan, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam majelis burdah dan ratib ini. Mudah-mudahan berkat pembacaan burdah dan ratib, Allah kabulkan semua hajat kita, Allah lapangkan semua kesempitan kita, Allah berikan jalan keluar untuk semua problem yang kita hadapi, dan Allah catat kita sebagai manusia yang akan mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pembacaan kitab At-Tazkirul Mustafa sampai pada qaulul muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Wa su'ila ba'dul ulama'i 'anillah faqala lis-sa'il in sa'alta an asma'i faqad qala ta'ala walillahil asma'ul husna wa in sa'alta an aqwali faqad qala ta'ala innama qawluna bi syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun wa in sa'alta an af'ali faqad qala ta'ala kulla yawmin huwa fi sya'nin ay syu'unun yubdiha wa la yabtadiha wa in sa'alta an dhati faqad qala ta'ala laysa kamitslihi syai'un. Wa su'ila ba'dul ulama anillah, dan pernah ditanya sebagian ulama anillah, tentang Allah. Sebagian ulama ditanya tentang Allah, bagaimana caranya seseorang sedikit demi sedikit mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kalau pertanyaan itu ditujukan kepada kita, kita pun bingung untuk menjawabnya. Allah bagaimana itu? Faqala lis-sa'il, maka sang alim tersebut mengatakan kepada yang bertanya, in sa'alta an asma'i faqad qala ta'ala walillahil asma'ul husna. Kalau engkau ingin bertanya tentang nama-nama Allah, maka Allah telah berfirman dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna, dan bagi Allah nama-nama yang indah. Kalau kita bertanya tentang namanya Allah, Allah sudah menjelaskan Allah memiliki nama-nama yang indah. Di antaranya yang 99 nama. Man ahsaha
dakhalal jannah atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menghafal Asmaul Husna, insya Allah gampang masuk surganya. Makanya hafalkan, terutama orang tua kepada anaknya, ajarkan anaknya untuk menghafal Asmaul Husna. Kemudian ajarkan anaknya untuk menghafal nasab Rasul. Sebab orang mukallaf yang belum hafal nasab Rasul dosa. Jadi kita ini kalau belum hafal nasab Rasul, kita sudah kumisen, jenggotan, dosa kita. Apalagi, oleh karena itu dari kecil kita ajarkan anak kita untuk menghafal Asmaul Husna, untuk menghafal nasab Rasul. Syukur-syukur bisa mengetahui nama-nama yang dimiliki oleh Rasul. Rasul namanya banyak. Muhammad, Ahmad, Ahyad, Rasulur Rahman dan lain sebagainya. Hafalkan dan ajarkan kepada anak kita. Jangan anak kita hafal 100 judul nyanyian, hafal 100 judul dongeng, tapi nggak tahu tentang Asmaul Husna, nggak paham tentang nasab Rasul. Rugi kita sebagai orang tua. Dunia dan akhirat kita akan rugi. Wa in sa'alta an aqwali faqad qala ta'ala innama qawluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Apabila engkau ingin bertanya tentang bagaimana ucapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an, kami mengucapkan terhadap sesuatu yang kami inginkan kun fayakun. Sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, Allah mengatakan kun jadi fayakun, maka yang dikehendaki itu pasti akan terjadi. Jadi kita mesti ingat, kehidupan kita itu bainal kafi wan nun, antara huruf kaf dan huruf nun. Yang sudah kita lalui dari lahir sampai malam ini, dan dari malam ini sampai mati, yang akan kita lalui, yang akan kita jumpai, yang akan kita rasakan, yang akan kita dapatkan, itu antara huruf kaf dan huruf nun. Maksudnya apa? Kaf dari kunnya Allah. Kun itu kan huruf pertamanya kaf. Kemudian huruf nunnya yakun. Kalau Allah sudah mengatakan kun jadi, fayakun maka terjadi. Malam ini ada di antara kita yang bahagia. Allah mengatakan besok engkau tambah bahagia, ya tambah bahagia. Jangan ngomong yang malam ini bahagia besok sedih. Malam ini ada yang sedang kurang bahagia. Allah mengatakan 10 menit lagi engkau bahagia, ya bahagia. Malam ini ada yang sedang mempunyai problem besar misalnya. Kemudian Allah mengatakan nanti tidak sampai jam 12 malam problemmu selesai, ya selesai. Malam ini ada yang punya cita-cita sudah dicita-citakan 10 tahun misalkan belum terjadi. Kemudian Allah mengatakan nanti besok subuh cita-citamu tercapai, ya tercapai. Terus kita nggak boleh bercita-cita, boleh, namanya manusia. Kita nggak boleh punya keinginan, boleh. Sebab semua manusia pasti punya cita-cita, semua manusia pasti punya keinginan. Tapi kita mesti ingat, kita menginginkan, kalau Allah belum menginginkan, ya tidak akan terjadi. Kita menginginkan, Allah juga berkehendak akan hal itu, ya pasti terjadi. Itu. Kalau misalkan kita menginginkan sesuatu, kok belum terjadi, ya itu yang paling tepat untuk kita.
Tapi saya pernah menginginkan sesuatu langsung terjadi. Apa saat itu memang doa saya lagi diijabah oleh Allah? Apa memang saat itu saya punya rahasia tertentu? Apa memang saat itu saya lagi dekat hubungannya dengan Allah? Ya mungkin semuanya itu mungkin. Tapi intinya kalau kita menginginkan sesuatu kemudian langsung terjadi karena memang Allah saat itu sedang berkehendak. Ketika kita menginginkan sesuatu, kemudian sesuatu yang kita inginkan itu terjadi, itu karena Allah berkehendak dan karena memang waktunya sudah tepat. Allah menghendaki setiap waktu itu sudah tepat. Kalau kita menginginkan sesuatu, kemudian yang kita inginkan belum terjadi karena belum kehendaknya Allah. Kenapa Allah belum berkehendak? Karena waktunya belum tepat. Saking sayangnya Allah itu kepada kita. Bukan karena kejam dan jahatnya Allah kepada kita. Bukan karena pelitnya Allah, bukan. Tapi karena sayangnya Allah kepada kita. Maaf, contoh ini contoh. Kita punya kendaraan, sepeda motor misalkan. Beli baru dari dealer. Beli baru dari dealer. Nyampe ke rumah, satu hari cuman kita pakai muter kampung, kemudian kita bawa ke dealer lagi, kita bawa ke bengkel, kemudian kita mengatakan kepada bengkelnya, saya mau servis. Kira-kira di servis apa enggak? Kita beli motor baru ini dari dealer. Satu hari kita cuma pakai muter di kampung sebentar, kemudian kita langsung ke bengkelnya, bengkel yang ada di dealernya, kemudian kita ngomong sama yang ada di bengkel, ini motornya mau saya servis. Kira-kira di servis apa enggak sama bengkel? Enggak, suruh pulang, motor masih baru cuma sehari. Kecuali memang ada masalah, kecuali ada trouble, ada problem dan lain sebagainya. Ini enggak ada masalah. Enggak mungkin. Begitu juga ketika kita menginginkan sesuatu, kok belum terjadi ya? Kok belum terjadi? Jangan kecil hati. Kemudian jangan pesimis, wah doa saya enggak dikabul. Enggak. Wah saya memang enggak pantas menerima itu. Wah ini memang nasib saya. Jangan. Kalau kita menghakimi di saat belum terjadi dengan penilaian-penilaian yang negatif, ya akan jadi negatif beneran. Tapi kalau kita menghakiminya dengan penilaian positif, oh belum sekarang waktunya. Atau bahkan dengan yang lebih dari itu. Misalnya ini contoh, ini kita kan hidup di dunia. Mudah-mudahan kita semuanya sukses dunia akhirat. Contoh misalkan, ada orang angkat tangan, ya Allah, saya butuh, ya Allah saya pengen uang 50 juta misalnya. Misalkan, paginya belum dapat uangnya. Apa yang kita ucapkan? Jangan mengatakan memang nasib saya miskin. Atau sampai menyalahkan nenek moyangnya. Nenek moyang saya juga dulunya miskin-miskin. Jadi ya sampai cucu keturunannya, sampai 7 keturunan ke bawah mungkin miskin semua. Nauzubillah. Terus bagaimana? Oh kalau 50 juta belum dapat, berarti Allah mau ganti yang lebih bagus dari nilai 50 juta. Apa itu? Ya Allah yang berkehendak. Cuman maaf Bapak Ibu, ketika kita berdoa, ini kan kita lagi kita membahas tentang ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berdoa, itu ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Pertama, adab tata krama kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara adabnya, jangan terlalu mengeraskan suara. Yang kedua, jangan terlalu memelankan suara. Jadi tengah-tengah. Seperti orang ngomong sopan santun itu seperti apa? Yang kedua, awali dengan bismillah, alhamdulillah dan sholawat. Akhiri dengan alhamdulillah dan sholawat. Kenapa kok bismillah? Kenapa kok alhamdulillah? Pembahasannya panjang. Intinya bismillah, alhamdulillah, sholawat ditutup dengan sholawat dan alhamdulillah. Yang ketiga, kita harus doa dalam keadaan yakin, seyakin-yakinnya. Ini perintah Nabi. Ud'ullaha wa anta muqinun bil ijabah.
Berdoalah kepada Allah dalam keadaan engkau yakin, seyakin-yakinnya doamu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus yakin. Kalau ada orang doa, selesai doa dia memikirkan caranya, doanya batal itu. Itu namanya kita meng-cancel doa kita sendiri. Contoh misalkan tadi, ya Allah saya pengen uang 50 juta. Selesai doa mikir, tapi dari mana ya? Itu namanya meng-cancel doa. Ya dari Allah Subhanahu, tapi caranya gimana? Itu bukan urusan kita. Sebab dikatakan idza aradallahu amran hayya'alahul asbab. Ketika Allah menginginkan sesuatu, Allah pun akan menyiapkan sebab-sebab untuk mencapai sesuatu itu. Allah yang menyiapkan perantaranya, Allah yang menyiapkan caranya, Allah yang menyiapkan dari mana datangnya arah itu. Dari arah mana datangnya yang kita inginkan. Jadi kalau doa yakin, jangan mikir caranya. Terus bagaimana caranya agar kita bisa yakin? Ketika kita doa, jangan mengingat atau jangan melihat apa yang kita miliki. Tapi kita harus yakin terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu. Kita harus yakin terhadap nama-nama yang dimiliki Allah Subhanahu. Di antaranya Allah Rahman, Allah Maha Pengasih, Allah Rahim, Allah Maha Penyayang, Allah Jawad, Allah Maha Dermawan, Allah Karim, Allah Halim Maha Sabar, Allah Ghaniyun, Allah Maha Kaya. Itu harus kita ingat-ingat. Jadi kita bisa yakin terhadap doa kita, bahwa doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihatnya kepada diri kita, gak bakal yakin kepada doa kita sendiri. Misalkan tadi itu 50 juta, sedangkan dia itu pegawai yang hasilnya setiap bulan cuma dapat gajian 3 juta. Saya butuh ya Allah, saya pengen uang 50 juta ya Allah. Misalkan untuk membahagiakan orang tua, untuk membahagiakan anak istri. Kemudian dia ingat, tapi kan saya pegawai, saya sebulannya cuma 3 juta. Wah gak mungkin saya dapat 50 juta. Ya itu meng-cancel doa, meng-cancel doa. Itu meng-cancel doa. Yang yakin terhadap apa yang kita inginkan. Sebab orang yang memang sudah ditentukan mendapatkan sesuatu pasti terjadi. Diceritakan zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini luar biasa. Muridnya banyak, sangat terkenal sekali, sangat terhormat sekali. Hanya saja zaman dulu ini orang kadang kenal namanya ulama, tapi nggak kenal wajahnya. Kalau sekarang kan kebalik, kenal wajahnya, kadang nggak kenal namanya. Dulu kenal namanya, nggak kenal wajahnya, sebab dulu belum ada banner, belum ada sosial media, medsos itu belum ada. Hanya misalkan ada orang ngaji ke Imam Ahmad bin Hanbal dari kota mana, pulang dia cerita, kata Imam Ahmad bin Hanbal itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Imam Ahmad bin Hanbal itu seperti ini, seperti ini. Ini orang kata, oh ada orang namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi wajahnya seperti apa mereka nggak tahu. Kalau sekarang kan wajahnya, namanya terpampang di banner. Nah itu suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal melakukan sebuah perjalanan dengan berjalan kaki sendirian. Sampai masuk ke sebuah daerah di waktu malam, Imam Ahmad bin Hanbal pengen istirahat. Akhirnya beliau lihat ada masjid, beliau masuk ke masjid itu. Masuk ke masjid, sholat sunat tahiyatul masjid. Imam Ahmad bin Hanbal baru mau rebahan, diusir sama marbotnya masjid, sama penjaganya masjid. Kata penjaganya, ngomong sama Imam Ahmad bin Hanbal, Pak, ini masjid, bukan tempat tidur, bukan tempat istirahat. Marbotnya ini nggak tahu kalau yang diusir itu ulama besar, Imam Ahmad bin Hanbal.
karena keluar. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal ngomong sama orang, tolong Pak, saya ini musafir jauh. Semalam aja saya istirahat. Habis sholat subuh saya mau meneruskan perjalanan. Gak boleh. Imam Ahmad bin Hanbal terus merayu. Akhirnya marbot ini dorong Imam Ahmad bin Hanbal sampai keluar ke masjid. Di saat Imam Ahmad bin Hanbal terdorong dari masjid, ada orang lewat. Orang lewat, lihat ada orang didorong, orang tadi berhenti. Kemudian orang tadi bertanya sama Imam Ahmad bin Hanbal, kenapa Pak kok diusir? Kenapa Pak kok didorong sama marbot masjid? Imam Ahmad bin Hanbal ngomong sama orang yang tanya tadi, iya, saya musafir, pengen istirahat di masjid, nggak boleh sama penjaga masjid. Kata orang tadi ngomong sama Imam Ahmad bin Hanbal, belum kenal ini, belum saling kenal. Ya udah gini aja Pak, malam ini Bapak tidur di rumah saya. Boleh ya? Boleh Pak, silahkan. Senang Imam Ahmad bin Hanbal. Nah akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal jalan sama orang ini tadi. Cuman Imam Ahmad bin Hanbal memperhatikan orang yang mempersilahkan Imam Ahmad bin Hanbal tidur di rumahnya, mulutnya itu nggak pernah berhenti. Jadi gerak terus. Bahasa Brebesnya itu umas-umis terus. Gerak terus. Diperhatikan sama Imam Ahmad bin Hanbal. Ini orang luar biasa, ini ahli zikir. Cuman zikirnya apa? Besok sudah mau tanya kita. Akhirnya disiapkan tempat tidur, dipersilahkan tidur. Pagi Imam Ahmad bin Hanbal bangun, sholat, selesai sholat sudah disiapkan sarapan. Selesai sarapan, orang tadi mulutnya gerak-gerak terus. Ngobrol, diam, selesai ngobrol mulutnya gerak. Akhirnya selesai sarapan, Imam Ahmad bin Hanbal ngomong sama yang punya rumah, Pak, terima kasih banyak. Saya sudah dikasih tempat tidur, sudah dikasih makan. Saya sekarang mau meneruskan perjalanan. Oh ya, cuman maaf, saya mau tanya boleh apa enggak? Silakan, tanya apa? Dari semalam saya perhatikan Bapak ini mulutnya nggak pernah berhenti, gerak terus begini. Apa yang Bapak baca? Saya baca istighfar. Berapa kali sehari? Nggak pakai hitungan. Yang penting ada yang perlu disampaikan, saya ngomong. Nggak ada yang perlu disampaikan, saya istighfar. Mau ada tamu, mau ada yang riya, mau sendirian, saya istighfar. Ini tandanya ikhlas Bapak Ibu. Tandanya ikhlas, ada orang, nggak ada orang, amalnya sama. Itu ikhlas. Kalau kita mau beramal, kemudian ada orang nggak jadi kita beramal, itu berarti kita sudah kemasukan penyakit riya. Mau baca sholawat ada orang nggak jadi, nanti takut dibilang riya, berarti riya. Kalau takut dibilang riya itu riya. Maksudnya biar dapat pujian kan. Kalau dibilang riya kan dapat celaan. Orang ikhlas itu nggak ngurus mau dicela, mau dipuji tetap. Nah, tandanya orang ikhlas kalau dia punya istiqomah zikir, mau ada orang nggak ada orang, zikirnya tetap dilakuin. Itu tandanya orang ikhlas. Nah, orang yang istighfar tadi dia seperti itu. Ada orang nggak ada orang, yang penting dia waktunya diam, dia gunakan untuk istighfar. Kecuali ada yang tanya, baru dia jawab. Atau ada omongan yang penting untuk disampaikan, baru dia ngomong. Sisanya istighfar. Imam Ahmad bin Hanbal takjub sama luar biasa. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal ngomong lagi sama orang ini, Pak, saya mau tanya satu lagi, boleh enggak? Oh silakan. Apa? Selama Bapak ini memperbanyak istighfar, apa yang Bapak rasakan? Orang tadi mengatakan, semua yang saya inginkan terjadi. Setelah saya memperbanyak istighfar, semua yang saya inginkan terjadi. Ada yang gak masuk akal pun terjadi. Hanya satu kata orang tadi, yang belum terjadi ini satu. Apa itu? Saya pengen ketemu Ahmad bin Hanbal, sampai hari ini belum ketemu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, apa Pak? Saya pengen ketemu Imam Ahmad bin Hanbal, sampai hari ini belum ketemu. Imam Ahmad bin Hanbal langsung takbir sambil tasbih, Allahu Akbar, Subhanallah. Orang tadi kaget, kenapa? Saya Ahmad bin Hanbal. Senangnya luar biasa, orang tadi dipeluk Imam Ahmad bin Hanbal, dicium tangannya. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, oh berarti semalam saya diusir dari masjid itu sebab istighfarnya Bapak. Loh kok bisa? Iya, kalau semalam saya nggak diusir dari masjid, saya tidur masjid, Bapak nggak ketemu saya. Karena Bapak rajin istighfar,
dan Bapak punya keinginan kuat untuk bertemu saya, Allah takdirkan saya diusir dari masjid, tujuannya biar ketemu Bapak. Nah, ini takdir Allah Subhanahu. Jadi jangan pakai mikir caranya dari, jangan pakai mikir bisa apa enggak. Yang penting kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan kita dengan manusia. Ketika doa, yakin doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu. Sebab Allah kalau mengatakan kun, jadi fayakun, maka pasti terjadi. Gak ada yang berat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang mustahil untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat kalau doa, jangan mengatakan datangnya dari mana, jangan mengatakan masa bisa, jangan mengatakan sudah nasib saya, jangan. Terus aja doa. Kapan waktunya, setelah tepat, pasti Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Wa in sa'alta an af'ali faqad qala ta'ala kullu yawmin huwa fi syan. Apabila engkau bertanya tentang apa yang dilakukan oleh Allah, faqad qala ta'ala, maka Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran kullu yawmin huwa fi syan. Setiap hari Allah dalam urusan-urusannya. Maksudnya syu'unun yubdiha wala yabtadiha. Perkara-perkara, urusan-urusan yang Allah menciptakannya sendiri dan bukan tercipta oleh yang lain. Kalau urusan kita kan bukan kita kadang yang menciptakan, tapi karena ada sesuatu yang menyebabkan kita punya urusan. Bukan kita yang menciptakan. Contoh ini, maaf, contoh. Penjual sibuk ya di saat pembelinya banyak. Berarti yang menyebabkan penjual tadi sibuk dianya apa pembelinya? Lah kalau pembelinya gak ada penjualnya, dua-duanya kan. Karena ini orang jualan, akhirnya ada yang beli. Karena yang beli banyak, akhirnya yang jual jadi banyak urusan, jadi sibuk. Nah, jadi manusia itu gak bisa terlepas satu sama lain. Itu manusia. Tapi kalau Allah menciptakan perkara-perkara. Bukan ada perkara yang diciptakan untuk Allah, tapi Allah yang memang menciptakan semuanya. Makanya kita ini, ya Allah, jangan pusing-pusing terhadap kehidupan kita, karena semuanya itu yang ada dalam kehidupan adalah ciptaan Allah Subhanahu dan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berlaku hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in sa'alta an dzati, kalau engkau ingin bertanya tentang zatiyahnya Allah, Allah itu seperti apa? Faqad qala ta'ala, maka Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang seperti Allah sesuatu apapun. Jadi nggak bisa dibayangkan, karena memang tidak mirip dengan sesuatu apapun, dan tidak ada sesuatu apapun yang punya kemiripan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Makanya ada yang mengatakan ya man yara wala, terus wa fadluhu amman, ya man yara, wahai zat yang selalu menyaksikan. Malam ini Allah menyaksikan kita, kemarin Allah menyaksikan kita, besok Allah menyaksikan kita. Saat kita ramai-ramai seperti ini, Allah menyaksikan kita. Saat kita sendirian, Allah menyaksikan kita. Dan menyaksikan yang nampak dari kita ataupun yang tidak nampak dari kita. Kita senyum, hati kita sedih, Allah menyaksikan. Ada orang sholat, hatinya kemana-mana, Allah menyaksikan. Nah kita kalau sholat hatinya kan kemana-mana, Allah melihat, kira-kira malu apa enggak kita?
Ketika ada orang hatinya lagi merasakan sesuatu yang berat, Allah menyaksikan. Nah, ini untuk membesarkan jiwa kita. Ketika kita merasa hidup kita berat, ketika kita merasa hidup kita terhimpit, ketika kita merasa hidup kita kok seperti sendirian, kita gak sendirian. Allah selalu menyaksikan kita. Obat itu, obat untuk orang yang beriman. Ya Allah, kok seperti ini hidup saya. Ya Allah, berat hidup saya. Langsung ingat, Allah menyaksikan saya. Allah melihat saya. Sebab Allah selalu menyaksikan. Allah selalu melihat. Wala yura, tapi gak bisa dilihat oleh kita. Oleh kita tidak bisa dilihat. Sebab terbatasnya kemampuan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita, Nabi Musa itu pengen melihat Allah. Rabbi arini anzur ilaih. Ya Allah, izinkan atau perlihatkan aku agar aku bisa melihat Engkau ya Allah. Apa jawabannya Allah? Qala lan tarani. Allah mengatakan, wahai Musa, engkau tidak akan mampu melihatku. Nabi Musa ingin melihat Allah, langsung divonis sama Allah, engkau gak bakal mampu melihatku. Nabi Musa yang gak mampu melihat Allah. Tapi beda dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Muhammad gak pernah minta untuk melihat Allah, tapi Allah yang menginginkan pertemuan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pertemuannya bukan di muka bumi, pertemuannya di raf-raf, di atasnya Sidratul Muntaha. Saking mulianya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk kita Allah tidak bisa dilihat, tapi untuk makhluk-makhluk yang mulia bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fadluhu amman wara. Keutamaannya Allah, karunia-Nya Allah itu mencakup semua manusia. Kemurahannya Allah mencakup semua manusia. Yang ahli ibadah, yang ahli maksiat, yang muslim, yang belum muslim, yang beriman, yang belum beriman, semua mendapat karunia, mendapat kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di dunia. Bahkan orang di luar Islam, ketika mereka berbuat baik di dunia, Allah tetap memberi balasan di dunia. Ini di antara keadilan Allah. Orang di luar Islam berbuat baik tetap dapat balasan di dunia. Orang bersedekah, kalau orang Islam sedekah balasannya dunia akhirat. Di luar Islam, ada orang di luar Islam sedekah, di dunia tetap Allah ganti. Dan gantinya enggak satu kali lipat, gantinya berlipat-lipat. Hanya di akhirat mereka kosong, enggak mendapatkan balasan. Sehingga maaf, sekarang kan banyak channel-channel YouTube yang katanya kalau dilihat bisa bikin orang kaya, bisa bikin orang jadi kaya, macam-macam. Dan kalau bikin channel kayak gitu langsung laris kan? Karena semua orang pengen kaya. Di antaranya ada beberapa yang saya ikutin, saya lihat. Mereka mengatakan kalau kita pengen mendapatkan sesuatu dari semesta, kita harus berkontribusi ke semesta. Maksudnya harus sering memberi ke manusia. Nanti kita akan dapat. Itu kan janji Allah. Kalau kita sering ngasih, kita akan dapat. Maksudnya apa? Mereka kok bisa merasakan seperti itu? Karena memang keadilan Allah berlaku untuk mereka di dunia. Mereka berbuat baik, ya Allah akan beri kebaikan. Kemudian mereka mengatakan, kalau kita yakin terhadap semesta, maka semesta pun akan memberikan apa yang kita yakini. Sehingga banyak di luar Islam itu mereka sukses karena mereka memberi dan mereka yakin. Kalau kita yakin kepada Allah, Allah akan memberikan kepada kita. Yang menggerakkan semesta ini kan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja kadang kitanya yang kurang yakin.
kitanya yang kurang yakin. Kalau kita yakin sampai, tapi jangan menuntut waktu. Yang menentukan waktunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan menuntut waktu, Allah yang menentukan waktunya. Kita jangan mentarget waktu kepada Allah, Allah yang mentarget kepada kita. Bahkan saya diajarkan guru saya, kalau minta sesuatu kepada Allah jangan dibatasi. Kalau minta sesuatu kepada Allah jangan dibatasi. Maksudnya, ya Allah, saya pengen rezeki sehari 200.000 saja. Misalkan ini, jangan minta yang banyak. Ya Allah, saya kalau meninggal pengen meninggal husnul khotimah ya Allah. Kemudian dia doa, walaupun sebelum meninggal sakit-sakit dulu nggak apa-apa ya Allah, yang penting husnul khotimah. Jangan. Ada seorang sahabat berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan kurus kering, mukanya pucat, sakit parah. Ditanya sama Nabi, kenapa engkau ini kok pucat, kurus, kering seperti itu? Sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, saya sering berdoa kepada Allah agar dosa-dosa saya dihukumnya di dunia, jangan di akhirat. Akhirnya hidup saya sakit-sakitan karena memang dia minta hukuman dari Allah. Apa dipuji sama Nabi? Hebat kamu di dunia, enggak. Tapi mengatakan, la takun hakan, jangan kamu ucapkan lagi doa itu. Walakin kul Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Jangan ucapkan itu kata Nabi, tapi ucapkanlah, ya Allah, beri kami di dunia yang indah-indah. Jangan minta hukuman. Allah sudah Maha Pengasih, Maha Penyayang, minta hukuman ya dikabulkan karena Allah Maha mengabulkan doa. Minta di dunia yang baik, yang indah-indah, di akhirat yang baik, dan jaga kami, waqina, jaga kami adzabannar, dari siksa neraka. Jangan minta yang aneh-aneh sama Allah. Dan maaf, jangan, guru saya mengatakan jangan membatasi. Sebab kalau kita membatasi, na'udzubillah, kalau memang kita meyakini bahwa Allah kekuasaannya terbatas, berarti iman kita rusak. 200.000 saja ya Allah. Sebab kalau 200.000 enteng engkau kasihnya. Nah, kalau 2 miliar Allah berat kasihnya. Ya Allah, saya ini pengen, misalkan, jadi orang yang ahli ibadah, walaupun bukan jadi kekasih pun tidak apa-apa ya Allah. Yang penting saya mau ibadah. Memang kenapa kalau kita nggak diangkat jadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya Allah, saya ingin punya rumah, misalkan kamarnya 1 aja. Saya senang, giliran kamarnya 1 ngeluh ya, sempit juga. Lah salahnya minta kamarnya 1. Subhanallah. Jadi jangan minta terbatas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta yang banyak untuk urusan dunia dan urusan akhirat, tapi jangan cuma dunia. Ya Allah, jadikan saya di dunia orang yang banyak rezekinya, tapi Allah, saya minta jadikan saya orang yang dermawan. Ya Allah, saya minta di dunia saya orang yang paling mulia ya Allah, tapi saya minta jangan engkau jadikan saya orang yang sombong. Ya Allah, saya minta di dunia saya bahagia dan di akhirat saya bahagia, kumpul bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang Allah tunggu, itu minta seperti itu. Yang Allah tunggu minta seperti itu. Sebab kun fayakun. Kalau Allah sudah mengatakan kun, jadi fayakun, maka jadi. Dan jangan menghukumi kesusahan karena sesuatu yang sedang kita alami sekarang. Contohin. Ya Allah, saya sakit-sakitan sekarang. Beri saya kesabaran ya Allah. Sebab kalau saya sekarang sakit-sakitan, berarti nanti tuanya tambah sakit-sakitan. Mintanya sabar, bukan minta sembuh. Bahaya ini.
Terjadi di mana? Sekarang sakit, besok sembuh bisa. Banyak itu. Sekarang sembuh, besok sakit juga banyak. Terus ketika kita sakit minta kesembuhan, ketika kita sembuh syukur agar dijaga kesembuhannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu orang, dia punya penyakit asam lambung parah, kronis. Berobat kemana-mana gak sembuh-sembuh. Beberapa waktu yang lalu saya punya teman seusia dengan saya meninggal karena asam lambung. Tapi yang punya asam lambung jangan takut, mati. Nah, tapi ada satu orang di Jawa Timur punya penyakit asam lambung. Periksa kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Akhirnya periksa ke satu dokter. Satu dokter ini, sama dokter ini cuma diajak cerita yang enak-enak, cerita yang indah-indah yang bikin orang senyum. Akhirnya si pasien tadi terhibur, nggak jadi periksa. Setelah nggak jadi periksa, dokternya tanya gimana perutnya, baru sadar, iya enak. Yang bikin kamu sakit itu pikiranmu, kata dokter. Kalau kamu pikirannya fresh, bahagia, sembuh. Apapun penyakitnya itu ternyata tergantung dia. Dan dokternya ini bukan sembarang dokter, karena dokternya juga kasih rubrik kesehatan menurut syariah di ada satu masalah. Jadi intinya kita jangan menghukum apa yang terjadi dengan hukuman negatif, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai hal itu. Yang Allah harapkan apa? Husnudzon billah wa husnudzon bi'ibadillah. Berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada manusia. Kalau kita menyangka bahwa hidup kita akan susah, berarti itu baik sangka apa buruk sangka? Buruk sangka. Tapi kalau kita merasa hidup kita sekarang bahagia dan akan tambah bahagia, itu baik sangka. Di situ ada pahala. Itu bukan berhayal. Itu baik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kepada manusia. Begitu juga kepada manusia. Kita kadang melihat orang sekali dua kali langsung menghukumi. Itu bahaya. Itu bahaya. Dan hukumnya hukum negatif lagi. Kecuali kalau kita menghukuminya hukuman positif, itu pasti benar. Tapi kalau menghukuminya hukuman negatif, pasti salah. Udah malam. Ini cerita menghukumi, tadi menghukumi kepada Allah Subhanahu, nggak boleh menghukumi yang jelek, menganggap hidup kita akan susah, menganggap hidup kita akan miskin, menganggap hidup kita akan penuh cobaan, itu nggak boleh, dosa itu. Apalagi kepada Allah Subhanahu. Kepada manusia pun kita nggak boleh seperti itu. Dikatakan shahib husnidzon musibun wa in akhta wa in akhta wa in akhta. Orang yang baik sangka, orang yang baik sangka itu pasti benar. Itu pasti wa in akhta wa in akhta wa in akhta. Walaupun salah, walaupun salah, walaupun salah, persangkaannya maksudnya. Contoh ini contoh. Ada orang lewat. Kita nggak kenal. Kemudian kita menyangka, oh ini kekasih Allah. Itu benar dan dapat pahala. Walaupun ternyata orang yang kita sangka kekasih Allah itu maling misalnya. Nah, benar. Benar. Pertama ya. Kedua, ada orang lewat lagi. Ini orang ahli ibadah ini. Itu pasti benar dan dapat pahala. Walaupun ternyata orang yang kedua itu ahli judi. Kan kebalikannya dari persangkaan kita. Kemudian datang lagi orang lewat lagi matanya merah. Kemudian kita menyangka, oh ini orang ahli tahajud ini. Jadi siang-siang gini ngantuk dia matanya merah. Ternyata karena habis tenggak misalnya. Misalnya ini. Itu pasti benar dan dapat pahala. Dan dapat pahala. Sebaliknya, sahibu su'idzon musibun mukhtiun wa in asoba wa in asoba wa in asoba. Orang yang buruk sangka
Sahibu su'idon musibun muhtiun wa in asaba wa in asaba wa in asaba. Orang yang buruk sangka pasti salah. Muhtiun pasti salah. Wa in asaba walaupun dia benar. Wa in asaba walaupun dia benar. Wa in asaba walaupun dia benar. Pasti tetap salah. Misalkan ada orang lewat, maling ini kayaknya. Itu dosa itu. Ternyata memang dia benar maling, ya tetap dosa. Kalau cuma nyangka. Kalau cuma nyangka ya, kita nggak punya bukti, nggak punya saksi. Lewat lagi orang kedua, pemain ini tadi. Itu dosa dan salah. Walaupun ternyata benar dia pemain. Lewat lagi orang, wah ini kayaknya tukang mabuk, matanya aja merah. Benar ternyata memang dia tukang mabuk, tetap salah dia dan tetap dosa. Kalau nyangka baik tetap benar walaupun salah dan tetap dapat pahala. Kalau nyangka jelek tetap salah dan tetap dosa walaupun persangkaannya benar. Terakhir ini buktinya ya, bukti bahwa orang baik sangka itu pasti benar. Contoh dalam kitab An-Nawadir diceritakan ada rombongan maling habis nyuri mau pulang kemalaman. Akhirnya kata rombongan maling tadi mengatakan, ini kalau diteruskan di tengah jalan langit terang bisa ketahuan kita. Soalnya barang-barangnya kan ketahuan semua kalau langit terang. Wah habis itu. Terus gimana? Nginepnya di mana? Nyari tempat ketemu pesantren. Ini cerita dalam kitab An-Nawadir. Ketemu ribatul ilmi, pesantren lah bahasa sekarang. Kata maling-maling tadi, wah ini paling aman nih nginep sini. Gak mungkin kita dikejar-kejar masuk sini, gak mungkin. Ayo sudah masuk ke pesantren. Mau masuk mereka bingung. Ini kalau ditanya sama santri, kita jawabnya apa? Bilang aja kita pendakwah. Ayo sepakat dengan maling-maling ini. Masuk pesantren, kan santri itu pasti ada yang nggak tidur kan, gantian. Ada santri yang nggak tidur. Masuk ini maling-maling. Assalamualaikum. Santrinya bilang waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa kalian ini? Kami pendakwah. Pendakwah? Iya. Ini mau pulang ke malaman. Boleh nggak istirahat sini? Sebentar kata santrinya. Saya mau izin ke kiai saya. Oh izin karena bilang ada pendakwah. Santrinya ngadep ke kiainya. Kiai kan jarang tidur malam. Baca kitab, zikir dan lain sebagainya. Kiainya, kata santri ngomong sama kiai, ini ada pendakwah kemalaman mau istirahat sini. Kata kiai, oh kalau pendakwah silakan siapkan tempat yang terbaik. Oh iya, siapkan tempat, suruh istirahat. Subuh, waktunya sholat, sebelum azan maling-maling ini udah di masjid semua ini. Karena ngakunya pendakwah, masa subuhnya kesiangan. Di masjid semua. Ternyata di masjid, tapi sholat jamaah. Zuhur pun demikian, sholat. Asar, maghrib, isya, sholat. Maling-maling ini sama santri. Setelah sholat isya, maling-maling ini menghadap kiai. Kiai terima kasih sudah dikasih tempat, dikasih jamuan, kasih makan. Ini kita mau meneruskan perjalanan dakwah. Kata kiainya, luar biasa kalian ini. Perjalanannya aja malam-malam saking ikhlasnya. Oh iya kiai, biar gak ada orang tahu. Nanti dulu kata kiai, nanti dulu. Makan dulu, sudah ya enggak ini. Bunyai sudah nyiapkan makanan. Makanan luar biasa, enak-enak disiapkan. Makan sambil mikir nih malu-malu. Maling di sini dimuliakan. Setelah itu kata kiainya, nanti sebentar jangan pulang. Kiainya bawa hadiah, banyak hadiah, macam-macam. Kata maling-maling ini apa kiai? Kita sudah dikasih tempat tidur, sudah dikasih makan, sekarang dikasih hadiah lagi. Kata kiainya gini, kalian kan pendakwah. Saya senang kalian ini nginep di pesantren saya. Nah, dari mulai tadi subuh kalian wudu itu saya perhatikan. Dan tempat bekas kalian wudu yang masih basah, saya usap-usap dengan tangan saya.
kemudian saya usapkan di tubuh anak saya, sekujur tubuh anak saya. Zuhur pun demikian. Asar, maghrib, isya, bekas wudhu kalian saya usapkan di tubuh anak saya. Saya punya anak ini lumpuh dan sudah berobat ke sana kemari nggak sembuh-sembuh. Subhanallah, habis sholat isya istri saya ngomong anak saya sudah normal bisa jalan kaki berkat bekas wudhunya kalian, wahai para pendakwah. Ini karena husnudon, karena yakin. Akhirnya maling-maling lagi nangis sejadi-jadinya. Kiainya kan lebih luar biasa pendakwah ini nangis. Kata kiainya, kenapa kalian? Maaf Kiai, sebenarnya kita ini maling. Ini dalam kitab An-Nawadir ini cerita. Sebenarnya kita ini maling Kiai. Maling. Dan semalam ini kita nginep di sini karena kemalaman. Cuman kalau ngaku maling bisa digebuki sama santri-santri pondok. Jadi kita ngakunya pendakwah. Tapi antum saking husnudonnya, engkau saking baik sangkanya sampai kayak gitu anaknya bisa sembuh. Sudah Kiai, sekarang kita tobat, kita mau jadi santrinya. Ini berkat apa? Husnudon. Malingnya jadi tobat, anaknya kiainya jadi sembuh. Coba malam-malam itu langsung ditolak. Oh maling ini maling. Malingnya enggak tobat, anak kiainya enggak sembuh. Itu bukti bahwa husnudon itu pasti benar. Terus gimana husnudonnya? Ya kita harus selalu nyangka yang baik terhadap Allah, nyangka yang baik kepada manusia. Siapapun itu manusianya, mau maaf ini ya, mau dia pemulung, mau dia kuli, mau apapun, kita harus baik sangka dan kita harus menganggap mereka lebih mulia dari kita. Itu harus belajar itu. Mereka lebih mulia dari kita. Kalau bisa kita nyangkanya Nabi Khidir semuanya, walaupun itu teman kita, Nabi Khidir. Kita lagi. Jadi intinya kita husnudon kepada Allah, husnudon kepada manusia. Para ulama mengatakan dijamin hidupnya bahagia dunia akhirat. Kalau kita husnudon kepada Allah, husnudon kepada manusia. Wa su'ila a'rabiyyun 'anid dalil ala wujudillahil 'aliyyil kabir faqala wallahu a'lam bis-shawab bisirril Fatihah.